Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, Cari Cuan itu adalah platform tentang edukasi, literasi finansial, dan juga investasi. Cari Cuan itu punya konten setiap harinya di TikTok dan juga Instagram. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar soal investasi, harus banget nih kalian follow Cari Cuan. Dan tiap minggunya juga kita ngadain IG Live kayak gini, yang bisa ngasih kalian new insights. Nah, jadi buat teman-teman semua harus banget kan belajar di Cari Cuan ini. Dan buat teman-teman semua juga aku mau ingetin untuk kalian nonton live ini sampai akhir. Karena selain kalian bisa dapat insights yang banyak banget dari Pak Arfan Karniodi, kalian juga bisa dapetin giveaway yang menarik. Nah, mungkin kita tunggu sebentar ya sampai Pak Arfan join. Tunggu sebentar ya. Oke, Pak Arfannya baru join. Sebentar ya. Halo, Halo, selamat malam Pak. selamat malam, apa kabar? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rahel, dan hari ini saya bakal nemenin Pak Arfan untuk ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman di live ini. Nah, mungkin sebelumnya Pak Ya, Arfan boleh dong perkenalan diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton. oke. Saya adalah co-founder dari JIC dan Porto. Saya sudah di capital market sudah 20 tahun. Selama itu saya 19 tahun manage fund, 1 tahun di market ya, jadi analis. Jadi saya selalu ada di um, buy side. Ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik hari ini ya Pak. Kan kita hari ini Boleh. mau membahas soal how to deal with big players in the market. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik itu, aku mau minta view dulu dong dari Pak Arfan sendiri tentang IHSG saat ini itu gimana sih? IHSG saat ini atau outlook IHSG 2022? Outlook IHSG 2022, sorry. Oke, sekilas IHSG outlook IHSG 2022, saya bilang pertama kita punya banyak challenges. Ya, yang pertama adalah kemungkinan the Fed akan naikin suku bunga sebanyak 3 kali tahun ini saja. Kemudian taper, kemudian yang paling parah ini adalah yang ketiga. Kalau the Fed itu will shrinking its balance sheet. Ya, ini yang ketiga, yang paling parah. Ya. Yang pertama dan kedua, saya bilang pretty much sudah price in. Bukan berarti nggak ada sell off, ya. Kalaupun nanti saatnya Fed naikin suku bunga, tapi saya rasa sudah 70 sampai 80% itu sudah price in, ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya pendekatannya, of course we are combining top down and bottom up approach. Ya, tapi saya lebih senang ke bottom up approach. Ya, kalau top down kita ketuk pakai top down dengan cara begini, saya rasa nggak bisa dapat barang bagus. Ya, karena makronya mungkin kurang bagus ya untuk sana. Ya. Prospeknya gimana di 2022? Beberapa sektor secara sektoral outlook saya bilang masih menjanjikan, seperti contohnya batu bara ya, atau mining.
atau hard commodity. Ya, itu saya bilang masih oke. Harga coalnya pun sekarang setelah nyampe kemarin hampir 300, turun banyak ke sekitar 150-an, sekarang udah rebound lagi ke 200. Ya, kelihatannya memang global energy crisis really happen. Actually sebenarnya kalau ada yang bilang global, well, this is not global energy crisis, maksudnya nggak ada minyak atau nggak ada thermal coal sama sekali ya, but this is the transition between the old energy and the green energy. Makanya yang terjadi adalah bit hiccups, this is a transition period, yaitu investing yang terjadi di old energy ya, atau the dirty energy itu behind, tapi new energinya ini belum bisa keep up. Ya, kayak contoh, kalau kamu lihat dari kamu kecil lah, nonton film di padang gurun Amerika ada baling-baling yang segede gajah itu, ya itu ternyata belum bisa menyimpan energi seefektif itu. Ya, atau kamu nonton juga dari kecil solar panel, ya nyimpan energinya belum sebesar itu, selama itu belum seefektif itu. Ya. Jadi kita dalam masa transisi antara the dirty energy and the clean energy. Makanya sekarang terjadi dirty energinya mulai nurun, supply-nya, demand-nya tetap, tapi new energinya ini belum bisa keep up. Gitu. Makanya ada energy crisis. Ya. Makanya kita bisa dengar tahun lalu itu bahkan ada pemadaman sebagian atau seluruh atau apa, saya nggak tahu karena saya I'm not on the ground in China. Ya. But what I heard from the news, banyak pemadaman di China. Makanya itulah yang terjadi sekarang. Ya. Itu satu sektor tadi. Sektor kedua yang saya cukup suka itu adalah banking. Saya bilang bank, kita kalau bank nggak perlu dikotomi antara digital dan bank. Saya dua-duanya oke, dua-duanya suka. Again, untuk bank ini kita nggak bisa sektoral. Ya. Mining juga kita harus sektoral. Kita mesti lihat bottom up, kita mesti lihat satu-satu masing-masing. Untuk bank kita mesti lihat valuation-nya. Digital bank kita suka, tapi nggak semua. Ya. Digital bank yang marketnya kegedean, tapi usersnya belum ada. Saya nggak bilang mahal, tapi patut di challenge. Ya, kenapa bisa semahal itu market cap-nya dengan usersnya yang belum ada atau baru kecil. Ya, begitu juga dengan conventional banking, kita mesti lihat yang mana yang valuation-nya masih menarik. Ya, kalau bank itu saya bilang mesti pakai EBC dengan ROI. Ya, kalau semua bank kita patut beli. Ya, kita mesti cari-cari pilih-pilih. Jadi saya bilang overall, ya singkat aja, 2022 challenges-nya ada, tapi saya kok masih melihat banyak opportunity untuk 2022. Oke, mungkin sebelumnya Pak, sorry suaranya agak hilang-hilang dari tadi. Oke. Coba. Sekarang udah clear suaranya? Nah, udah lebih clear. Oke. Oke, berarti tadi untuk recap yang tadi, mungkin untuk IHSG saat ini yang masih menarik itu sektor banking dan juga mining ya? Betul. Tetapi harus bottom up ya, nggak boleh secara sektoral ya. Ya, oke. Nah, mungkin kalau misalnya Cari Cuan sini ini kan media yang lebih fokus ke bahas saham-saham teknologi ya. Nah, kira-kira kalau saham teknologi itu masih menarik gak sih? Masih jadi favoritnya para fund manager gak? Nah, menariknya ini, kalau kita mengacu pada IDX Tech, IDX Teknologi, isinya itu benar-benar pure teknologi. Ya, nggak ada digital bank. Sedangkan tahun lalu itu yang banyak naik dan menarik, ya, dan bisa dihitung dengan normal, saya bilang itu digital bank. Ya. Untuk tahun 2022, saya sih masih menantikan Goto. Ya, saya masih menantikan Goto. Kita lihat valuasinya berapa percentage floatingnya yang akan dikeluarkan oleh company. Saya bilang sih masih menarik. Digital bank, well, harus pilih-pilih ya, nggak bisa semuanya hantam semua. Well, as simple as semua digital bank mau right issue untuk memenuhi kebutuhan minimal book value-nya, equity-nya. Ya. Kalau semuanya right issue, siapa yang mau subscribe? Uangnya habis. Belum lagi tahun lalu misalnya ada red issue-nya yang lumayan, Waskita misalnya. Ya.
kalau semuanya red issue, habis bos duitnya. Belum lagi IPO. Ya, jadi mesti pilih-pilih, mesti lihat-lihat, pakai valuasi yang bener, ya, nggak bisa hantam semuanya. Ya, kecuali benar-benar tiba-tiba something happen in Indonesia atau in the world, conventional bank tiba-tiba mati semua, ya udah beli aja semuanya digital bank. Iya. Oke, berarti mungkin yang masih menarik untuk teknologi sendiri itu lebih ke arah digital banks ya untuk tahun ini. Saya bilang begitu. Tapi marketplace, well, saya cukup suka marketplace ya. Ya kebetulan ada di Goto di to-nya. Ya. Kemudian juga sektor penunjang marketplace juga kita suka dengan delivery. Kita suka banget. Sektor penunjangnya juga yang orang suka lupa atau belum ngeh, yaitu insurtech. Insurtech juga menarik. Ya. Jadi kan kata orang bilang, when it's gold rush, sell the shovel. Saat lagi gold rush, saat semua orang lagi berburu rame-rame gali emas, daripada ikut-ikutan gali emas, saingannya udah banyak, jualan sekopnya aja. Kan make money juga. Iya. Atau jualan nasi kali ya, kan lebih, semua orang makan nasi juga kan akhirnya. Iya, betul. Oke, nah mungkin kita bisa langsung masuk ke topik utamanya nih Pak, soal big players in Ya. the market. Nah, kan kalau misalkan sebagian besar orang taunya itu kalau fund manager ya lebih sukanya masuk ke saham-saham yang market cap-nya besar ya, atau bisa dibilang saham-saham blue chip gitu. Apakah saham-saham second liner dan third liner itu kurang menarik, Pak? Oke, jadi itu ada sejarahnya. Saya sambil cerita sambil dongeng ya. Ya. Spesialisasi saya itu dongeng. Ya. Jadi pertama kali saya jadi fund manager back in 2004 itu yes, almost semua reksadana itu buy side ya kita bilangnya itu investnya di big caps only. Bukan karena tanpa sebab, karena yang naik, yang dilihat investor saat itu Indonesia kan habis transisi macam-macam dari 97, 2001, 2001 foreignnya banyak keluar. Kemudian karena banyak foreign masuk, foreign pasti pertama kali beli yang gede-gede dulu, yang big caps. Jadi dari tahun 2003 sampai kurang lebih 2009 itu topik utamanya itu big caps. Ya. Kemudian dari 2009-2010 onwards, reksadana tiba-tiba menjadi semakin dynamic, menjadi semakin menarik saat buy side mulai memilih saham-saham yang value dan saham-saham yang growth. Saham-saham yang second liner, third liner, fourth liner, and so on. Sebelumnya tuh nggak pernah ada. Biasanya kita selalu cuma beli BRI, Mandiri, you name it lah, all the big caps, Telkom, Astra. Kemudian setelah krisis 2007, setelah rebound sampai 2009, orang mulai melihat macam-macam. Karena apa? Perusahaan-perusahaan kecil ini pun mendapat new economic cycle. Contohnya dulu yang paling bukan paling, salah satu yang luar biasa itu contohnya MAPI. Boleh sebut merek di sini? Boleh nggak Bapak, Pak? MAPI misalnya. MAPI itu dari bawah naik terus. Kenapa? Basically the rise of middle income. Ya. Saat itu valuationnya murah, ditambah growth-nya tinggi, sehingga naiknya lumayan banget. Ya. Gitu, pesan-pesan consumer saat itu. Karena secara economic cycle, biasanya setelah krisis, biasanya consumer sektor itu lebih bagus. Ya, jadi menjawab pertanyaan kamu, apakah fund manager ngeliatin second, third, fourth, dan seterusnya? Sekarang, yes. Sangat. Karena apa? Sekarang ini semua orang, semua buy side berlomba-lomba mencari alpha. Semua orang berlomba-lomba mencari return tertinggi. Dan saya rasa semakin bottom up ya, top down-nya semakin jarang ya. Oke, berarti sebenarnya kalau buat sekarang fund manager tuh nggak terlalu terfokus sama yang blue chip doang juga ya, tapi lebih ngelihat second liner dan third liner gitu. Yang penting justru lihat growth-nya gitu ya. Ya, lihat growth-nya, kemudian yang mesti diperhatikan yaitu ini. Tergantung mandate dari reksadana tersebut, mandate dari fund tersebut. Ada fund yang mandate-nya memang big caps, mandate-nya LQ45. Ya, kalau itu ya jelas, LQ45-nya mungkin 80%, 20%-nya itu yang non LQ45, ya, buat alpha generator-nya. Begitu pula dengan ada juga mungkin ya saya nggak tahu.
Reksadana yang mandate-nya memang mid to small cap, atau mandate-nya alpha generator, atau mandate-nya agresif, atau mandate-nya apa aja asal cuan gitu. Well, macam-macam. Depends on the mandate actually ya. Cuman sekarang secara in general fund manager itu sudah mulai pivoting, udah mulai berubah, udah mulai geser, nggak yang melulu big caps ya. Jadi kalau saya ya melihatnya gini, sell side yaitu sekuritas yang cuman ngasih research-nya bank-bank gede, Astra, Telkom, bukan nggak menarik, cuman idenya biasa aja. Iya. Ya nggak, idenya tuh nggak ya, wow ini something different nih, menarik nih, apa nih kita mesti lihat nih. Ya kan contoh nih ya, kalau kamu dari market yang nggak terlalu jauh-jauh, tahun 2018, kertas itu valuasinya murah, growth-nya tinggi, terbanglah INKP terjun. Sebelum semua sell side udah cover. Ya, jadi kalau sell side udah mulai cover, biasanya kita jokes nih bercanda doang nih, jokes nih, ini bercanda loh, ntar gue dimarahin teman-teman sell side kan. Biasanya sih kalau udah di cover sell side udah nggak banyak lagi returnnya biasanya. Ini jokes ya. Jadi Oke. pertanyaan kamu memang udah pivoting kita sekarang. Iya, berarti tergantung si reksadananya juga ya. Ada yang lebih fokus kayak LQ45, ada juga yang lebih, ada yang penting cuan gitu ya pokoknya. Nah, Betul, ada yang kalau yang lebih strict kan misalnya syariah misalnya. Itu strict tuh. Berapa ratus yang masuk syariah compliant, nggak bisa nggak ya di situ aja. Kamu lagi suka apa misalnya saham ABC, ya nggak masuk ya udah nggak bisa, bye bye. iya, betul. Nah, mungkin follow up question ke yang pertanyaan sebelum ini ya Pak, mundur sedikit. Nah, kalau misalkan DMMX sendiri kan itu baru masuk ke indeks MSCI. Kira-kira itu ada sentimen bagus gak sih buat DMMX? Nah, MSCI pun ada macam-macam. Ada MSCI yang biasa, ada MSCI small cap ya. Seingat saya DMMX itu masuk ke MSCI yang small cap seingat saya. Ya, atau yang mid cap saya lupa, tapi bukan indeks utama. Ya. Nah makanya gini, untuk teknologi, untuk digital, valuasinya udah jelas nggak akan bisa pakai PE, nggak akan bisa pakai apalagi PB, lebih ngaco lagi ya, nggak akan bisa karena pasti udah tinggi banget. Ya. I'll give you a good example of this. Gojek muncul 2013, ya tiap tahun losing money. Ya saya ingat banget, saya pernah bercanda sama my colleague ya, at the office. Saya bercanda soal Gojek. Ini kita Gojek nih suatu hari pasti IPO nih. Kita pakai valuasi apa ya? Earnings negatif, EBITDA negatif, jangan-jangan gross profit juga negatif. Masa kita pakai price per sales at that time ya, 2014. Saya bilang gitu, masa kita pakai price per sales udah gila kayaknya. Tapi kemudian along the way ya, kita tuh mesti adapt to whatever changes in the world and in the market. Gojek tujuannya itu bukan mencari yang utama saat itu ya. Bukan mencari earnings dulu, tapi mencari presence. Mencari market share ya. Jadi adalah wajar kalau dia membesarkan salesnya. Karena kan dia lagi promo. Iya. Ya. Sama contoh kamu buka restoran gitu kan. Restoran yang gampang lah, ayam goreng. Waduh, saingan ayam goreng banyak, bos. You name it, ada yang model KFC, ada yang model Nyonya Suharti dan segala macam, banyak banget. What you should do the easiest way ya, if you have a lot of capital, ya, untuk get your presence. Jual murah, barang bagus, enak, orang pasti datang. Lah net loss dong, it's okay. Kita lagi promo, nggak masalah. Atau kayak supermarket itu kan kamu kadang-kadang, I don't know how many times you go with your mom to supermarket for example. Ada satu barang A gitu, pembersih lantai misalnya, tiba-tiba harganya like, ini sih nggak make sense nih, harganya super murah banget. Dia kan cross subsidy. Ya yang itu dia loss jelas. Tapi yang lain dia untuk narik crowd dia bisa dapat banyak. Ya, kembali ke Gojek. Contohnya Gojek ya. Dia mencari market presence. Ya. Nah, begitu pula dengan digital ini. Saat dia mencari presence, udah pasti kamu nggak akan bisa pakai PE.
kalaupun ada earnings, kecil banget. PI-mu bisa ratusan kali, atau ribuan mungkin. Jadi kamu mesti pakai apa? Price per sales, atau price per GMV. Ya. Saya terangin sedikit GMV. GMV itu adalah total proses transaction value. Ya, contohnya kayak gini. Saya ini broker rumah. Ya, saya broker rumah. Terus ditanya, kamu nanya sama saya, Pak, Bapak hebat juga ya jualannya ya Pak ya. 1 tahun berapa Pak total pendapatan Bapak? Saya kan bilang, oh pendapatan saya mah kecil, cuman sekian, misalnya 100 juta misalnya. Tapi saya bilang, tapi total nilai properti yang saya jual yang dan sama saya puluhan triliun. Saya jual gedung loh. Iya. Saya bisa bangun tuh gedung. Properti-properti mahal tuh segitu banyak tuh saya yang damin itu. Nah, itu yang namanya GMV. Ya. Sehingga GMV itu menjadi relevan sekarang. What is your GMV? Price per GMV-nya berapa? Ya. Terus kalau kamu nanya, Pak, price per GMV berapa yang masuk akal? Ya. Yang pasti sih, kalau price per GMV-nya masih 0,0000 sekian udah pasti masuk akal. That's a good buy. Ya. Nah, berapa yang make sense? Saya mesti bilang tergantung industrinya dulu. Industrinya apa dulu? Terus pembandingnya yang lain bagaimana? Kalau misalnya tiba-tiba dengan price per GMV, misalnya ya, 2 kali, tapi VC venture capitalist rebutan masuk, ya, they see something yang kita nggak lihat. Ya, something yang lihat macam-macam. Bisa mereka berpikir price per GMV-nya 2 kali itu murah, atau they see a superior growth. Oke, berarti lihat dari GMV-nya juga ya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang tuh masih kecil gitu ya, masih promosi gitu. Betul. Makanya kan kalau mau lihat property broker, dia nggak cuma nampilin revenue atau net profitnya dia, tapi dia juga nampilin kan, kita berhasil menjual gedung A, B, C, D, F, G, which is like, kalau kamu masih berpikir yang lama, kamu kan bilang, Pak, terus kenapa emangnya kalau jual gedung? Terus kan revenue-nya kan cuma berapa persen? Well, kan ini market share kita berhasil menjual gedung, look at our professionalism, bla bla bla. Right. Make sense sekarang kan? Make sense. Ya. Ya, karena kamu sekarang berarti sudah bisa menjelaskan GMV yang begitu luar biasa ke teman-teman kamu sekarang. Iya, betul. Nah, mungkin sebelumnya aku mau promosi dulu sedikit nih, Pak. Hari ini tuh ada giveaway OVO 100.000 buat 3 orang pemenang. Nah, caranya tuh tinggal SSG Live ini aja, post story kalian, dan tag Cari Cuan Official, dan juga tag @porto.id. Nah, ini aku pin di komen ya. Oke, mungkin lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya gimana sih cara Bapak sebagai seorang fund manager itu melakukan stock pick dari sekian banyak saham yang ada? Apa sih yang jadi pertimbangannya? Oke. Pertama tergantung mandate-nya, ya. Karena ini reksadana, ya, we don't have to take excessive risk karena kita ada benchmark, ya. Kita selalu beli jual selalu bandingin dengan indeks. Ya, misalnya kita suka, misalnya contoh Bank BNI misalnya, ini contoh ya. Bank BNI itu market weight-nya misalnya 4%, ya. Berarti kita akan lihat nih how bullish are we with BNI. Kalau kita bullish banget, kita akan pasang maksimal 10% misalnya. Berarti kan ada excess risk yang kita ambil yaitu 6%. Ya. Jadi tergantung dari mandate-nya masing-masing. Ada juga yang mandate-nya memang absolute return misalnya. Kalau absolute return kita nggak peduli dengan indeksnya berapa, index weight-nya berapa, si saham tersebut index weight-nya di indeks itu kita nggak peduli berapa. Kita suka, kita beli sebanyak-banyaknya as long as kita sudah mengukur volatility misalnya. Maximum drawdown misalnya, kita udah hitung. Ya, efeknya ke reksadana itu apa. Ya. Jadi yang pertama mesti sesuaikan dengan mandate. Ya. Kedua, kalau reksadananya udah lumayan gede dan sudah lama dengan asumsi banyak subscription redemption, kita juga mesti menyesuaikan
isi portfolionya. Maksudnya kalau it is an equity fund, kalau sub redeemnya rame gitu ya, dan bisa gede-gede, kita nggak mungkin all the time totalnya itu equity-nya 99. Kalau tiba-tiba ada redemption gede, kamu mau nggak mau mesti jual at any price. Which is kan membuat reksadanamu jadi kurang bagus. Ya, biasanya kita sesuaikan tuh. Kalau banyak sub redeemnya, kita hitung rata-rata tuh net sub atau net redeemnya itu berapa persen, kita sesuaikan ke equity portionnya berapa. Yang paling penting itu mandate-nya apa. Paling penting mandate-nya apa dulu. Nah, kalau reksadana, kita perlu tuh, terutama reksadana equity ya, kita perlu untuk punya saham-saham defensif kalau kita lagi bearish. Kenapa? Karena reksadana equity itu minimal equity portion itu 80. Beda dengan kamu kalau main sendiri ya, kamu personal account, kamu ngapain nanya yang saham defensif buat apa? Masa kamu mau cari yang, kita mau beli saham yang kemungkinan turunnya paling dikit, ya nggak perlu lah, gak usah pegang saham lah. Iya. Kalau personal account kan seperti itu. Ya, gitu menjawab pertanyaanmu. Jadi yang paling utama tergantung mandate, kemudian baru masaknya seperti apa. Salah satunya contohnya kita mesti bandingin sub redeem-nya. Kalau absolute fund kita mesti liatin volatility-nya dan segala macam. Oke, berarti sebenarnya balik lagi ke yang utama itu tergantung mandate-nya juga ya. Nah, mungkin sedikit follow up question nih Pak tentang reksadana. Gimana sih cara kita pilih reksadana? Apakah sesimpel cuma pilih yang AUM-nya itu paling tinggi dan return-nya paling tinggi? Atau ada cara yang lebih advance lagi nih untuk pilih reksadana? Yang mustinya itu adalah melihat return-nya secara jangka panjang. Ya, return-nya secara jangka panjang. Dan saya bilang salah satu yang utama itu adalah nama dari MI-nya siapa. Ya, perusahaannya ya, namanya PT-nya ya. Contoh, kamu invest di foreign yang one of the biggest ya, yang depannya S tuh misalnya, pasti aman lah, itu kan gede banget ya. Likely untuk tiba-tiba bankrupt hampir kecil sekali lah. Untuk bankrupt pun pasti ada proses kan. Ya. Saya bilang nama MI-nya itu penting. Kedua, mesti lihat return, tapi saya lihatnya jangka panjang ya. Kalau ini sih yang lebih tahu jawabannya ini pasti financial planner nih. Kalau saya sih lihat as simple as that sih. Dan kita di buy side sih memang selalu dipacu untuk mana ayo returnnya tambahin dong. Kita dalam hati bilang mah gampang, enak. Sabar bos. Gitu. Oke, berarti yang penting kalau sebagai kita gitu memilih reksadana, pilih lihat yang perusahaannya tuh apa sih dan juga return-nya ya, itu yang paling utama. Ya itu penting. Perusahaannya apa? Cari yang bonafit, yang gede, jangan yang aneh-aneh. Jadi yang aneh-aneh, ya definisi aneh-aneh masing-masing lah. Yang aneh-aneh tapi returnnya tinggi, apalagi jangkanya pendek, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, waduh. Sabar dulu pelan-pelan. Tapi kalau udah namanya besar atau lumayan besar atau paling nggak kita kenal ya, returnnya 1, 3, 5 tahun oke, mestinya should be very safe. Oke, Oh sebenarnya berarti juga ya cari tambah lagi satu lagi. Beli melalui platform yang bagus juga. Karena kan platform yang bagus, yang jualan reksadana, mestinya akan memberikan pilihan reksadananya yang bagus. pokoknya jangan masuk ke yang aneh-aneh juga dulu ya kalau untuk reksadana itu. Harus lihat-lihat juga isinya apa aja. Betul. Mesti lihat fund fact sheet-nya. Fund fact sheet-nya kan kelihatan tuh top holdingnya apa-apa aja. Siapa tahu kita cocok dengan MI-nya, cocok dengan return-nya, tapi ada nama yang kita kurang suka. Ya disesuaikan. Ini very personal sih masing-masing. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kan sering ditanya juga nih sama teman-teman. Sebenarnya big player atau big fund itu suka nggak sih kalau retail itu pada ngikutin stock pick-nya gitu, atau malah lebih suka yang stay low aja untuk stock-stocknya? Gimana caranya retail ngikutin stok pick kita ya? Kan retail nggak ada yang tahu kita beli atau jual. Mungkin maksudnya kayak Kalau kenapa? kalau ngikutin dari fund fact sheet itu laggard.
fun fact sheet yang yang sudah terjadi di bulan Desember biasanya baru muncul itu paling cepat biasanya H+3. Jadi tanggal H+3 hari kerja ya. Jadi tanggal 3, 4, 5. Tanggal 5 Januari baru muncul. Dan itu sifatnya lagging indicator. Ya, begitu lihat, oh ternyata si fund ABC ternyata punya saham XYZ. Well, at that time H+3 bisa aja mereka udah jualan loh. Atau sedang jualan. Ya, jadi untuk ngikutin, well, gimana cara ngikutinnya ya? Cukup sulit ya saya bilangnya. Oh, Makanya jadi saya kita tuh, juga ya. sorry, Maksudnya jadi kita retail tuh nggak bisa tahu juga ya lagi pegang sekarang tuh apa aja karena kalau pegang sesuai fun fact sheet, yes, tapi it's a lagging indicator. Kalau kita sekarang current lagi pegang apa yang banyak, lagi beli apa, kayaknya nggak bisa deh gimana cara tahunya, nggak bisa. I don't think so. iya betul. Nah mungkin kan Bapak sendiri merupakan co-founder dari Porto.id. Mungkin boleh sedikit dong dijelasin Porto.id ini apa sih? Oke, Porto itu adalah platform kita untuk teman-teman retail, untuk teman-teman siapapun lah, actually for anyone, ya. Kita itu nanti akan ada education, ya kita akan undang pembicara-pembicara yang top, ya. Contohnya ya, ada satu strategi di sell side dari Verdana, itu kita yang pertama ngundang, ya. Terus tahun saya lupa, 2020 tuh kita yang pertama ngundang John Riyadi, ya. Terus kita, I think we still the only one yang berhasil mengundang Pak Kartiko Wamen. Ya, jadi kita punya sisi edukasi, sisi education, yaitu kita akan kasih market outlook, kita akan kasih sectoral outlook, kita juga kasih pengajaran, ya ada modul-modulnya. Contohnya kita bisa kasih banking outlook, kita bisa juga ngasih banking 101. Ya, untuk banking itu sebenarnya apa aja sih yang dilihat, perbankan Indonesia tuh seperti apa, kondisinya seperti apa, kenapa Indonesia tuh NIM-nya tinggi, bla bla bla. Ya, itu satu, kita ada edukasi. Kedua, kita juga punya stock pick. Ya. Nah, perlu dipahami bahwa stock pick kita itu bukan untuk jangka pendek. Karena semua stock pick kita itu ada hitungannya, news flow-nya jelas, sehingga biasanya itu kita melihat target price-nya itu setahun ke depan. Ya, 12 bulan ke depan. Nah, terkadang kalau marketnya begitu bullish atau marketnya lagi euforia, marketnya lagi kuat, ya euforia berlebihan, marketnya lagi kuat, terkadang target price yang tadinya setahun ini bisa tercapai dalam, for example, 6 months. Ya. Nah, stock pick yang kita pilih biasanya, nggak semua, itu kita punya potensial target price, potensial upside-nya itu tinggi. Semuanya ada hitungannya, semuanya nggak cuma news flow tanpa hitungan yang nggak jelas. Ya. Contoh ya. Kalau ini saya pribadi, saya suka Adaro. Saya suka banget Adaro. Kalau si Adaro sekarang nggak murah. Kenapa Pak suka Adaro? Satu, call price-nya sekarang tinggi. Ya. Call price ini kamu nggak bisa lihat dari spotnya sekarang, tapi mesti lihat contohnya gini. Spot price sekarang ini, jadi ini kayak Adaro, spot price sekarang tinggi, ini untuk kuartal berikutnya. Jadi bisa dibilang Adaro Q1 results-nya udah pasti keren. Udah pasti, karena dia enjoying harga batubara yang tinggi. Ya, udah, saya paham Pak soal batubara Pak, paham Pak, udah batubara lagi tinggi, paham Pak. Tapi kan masih tinggi Pak valuation-nya. Iya, ngerti. Kemudian saya bilang, Adaro itu sekarang punya green initiative. Mereka punya green aluminium. Nah, kita ngitung tuh. Dari green aluminiumnya saja, ini ada tambahan NAV per shares-nya itu berapa. Ya, tambah. Gimana cara ngitungnya? Ya macam-macam caranya. Bisa DCF, bisa whatever, macam-macam. Ya. Jadi, kita bisa lihat Adaro ini sebenarnya dengan semua progress, dengan semua update, dengan semua news yang bisa kita hitung, kita konklusinya kita masih suka, targetnya sekian karena
financial statement-nya gini. Jadi Porto App itu apa? Kita ada education, ya. Kita akan mengundang narasumber yang bagus-bagus. Narasumber bisa macam-macam, bisa teman-teman saya di buy side, teman-teman saya di sell side, bisa emiten. Syukur-syukur nanti kita mengundang menteri lagi, syukur-syukur kita bisa dapat presiden gitu kan. Atau syukur-syukur kita bisa dapat Warren Buffett, kan nggak ada yang tahu kan dia, siapa tahu ya. Gitu. Itu satu. Kedua, kita juga punya stock pick yang sifatnya fundamental, target price-nya itu yang kita screen biasanya itu upside potensialnya itu lumayan tinggi. Karena kita set targetnya itu 12 bulan ke depan. Demikian. Oke, berarti Porto.id itu platform edukasi dan juga ada topiknya ya. Jadi buat teman-teman semua kalau mau belajar, harus banget gitu ya belajar di Porto.id karena ada semua gitu di dalamnya. Silakan. Kalau misalnya sekarang nih Porto kan baru launching, dari member-membernya pada request kelas beginner. Ya udah, kita bikinin deh kelas beginner. Saya bilang kelas beginnernya maksimal 20 orang. Kalau kelas gede, nanti akhirnya ngantuk, pada nggak ada yang dengerin. Ya. Kalau 20 orang itu kan, semua orang bisa nanya, semua orang bisa saya perhatiin satu-satu yang, apa sih kesulitannya, apa sih gitu. Tiap orang kan beda-beda ya. Tiap orang ada yang dia itu jagoan nanotek misalnya, atau jagoan engineeringnya apa sipil, tapi belum pernah baca financial statement misalnya, atau dia bingung kenapa banks itu mesti pakai PBV dan ROI misalnya. Nanti kita jelasin semua pelan-pelan. Jadi ya kita sekarang ini sudah mau menjadi one stop financial service lah. Ya, jadi pelan-pelan nanti kita tambah lagi feature-nya sekarang ke kelas-kelas, kita ke pengajaran lah, ke education dan stock pick. Kita juga kasih tahu stock pick. Kita dari Porto bikin sendiri, riset sendiri, ada hitungannya sendiri. Diharapkan semua itu baca karena kita bikin very simple. Ya, kita nggak bikin yang kayak sell side, bikin yang wah panjang, story-nya kan mendayu-dayu dan segala macam. Latar belakang pun saya cuma tulis dikit-dikit aja. Karena saya bilang kalau kamu benar tertarik, ya cari sendirilah background company-nya. It's everywhere, it's Google kan. Kita nggak akan ngasih yang ada di Google gitu loh. Ya, kecuali cara membaca ya. Sometimes membaca dari Google itu you just don't understand. Sometimes. Ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, ada pertanyaan dari komentar dari yang nonton. Mungkin ini lebih ke yang untuk pemula. Kira-kira mitigasi risiko sebelum invest saham bagi pemula di tahun 2022 ini apa ya? Saya kan bisa dibilang tahun ini agak gimana ya? Agak bisa dibilang kayak roller coaster gitu ya, bisa pergerakan harganya dari tiap saham. Itu kira-kira gimana sih Pak? Mungkin ada tipsnya? Ya, sesuai tadi saya bilang, outlook 2022 ini tidak mudah. Ya. Ada kenaikan interest rate, ya. Kemungkinan Fed juga shrinking balance sheet. Ya. Tapi saya selalu yakin tiap tahun itu selalu opportunities-nya ada. Dan saya ingat banget, saya selalu bilang sama my colleague at the office, selalu bilang, tiap tahun itu selalu ada saham yang lipat 2, lipat 3, lipat 4, dan seterusnya. Ya, the problem is, kita identify dan ketemunya kapan, ya, saat udah lipat 2 atau lipat 3 atau baru naik 20%. Ya. Kedua, liquidity-nya gimana. Ya. Ketiga, company-nya apa dan seperti apa. Ya, misalnya, ada yang sangat bukan anti ya, kurang cocok dengan nama tertentu misalnya. Ya, jadi, kita mesti objektif. Ya. Nah, gimana cara mitigasinya? Satu, investing is a very personal thing. Tiap orang risikonya beda-beda. Tiap orang kebutuhannya beda-beda. Ini ke financial planner nih sebenarnya. Mestinya istri saya nih yang ngomong financial planning. Kamu terundang aja, beliau kan punya punya platform reksadana di Saya Kaya. Kamu nanti undang aja. Beliau juga financial planningnya jelas, bersertifikat CFP kan jelas. Ya. Jadi tergantung mitigasi itu masing-masing. Contoh, nggak semua orang bisa beli saham tinggal tidur. Tinggal tidur tuh bukan artinya bertahun-tahun ya. Tapi beli saham
tenang, kita tahu valuation-nya berapa, kita yakin dengan hitungan kita. Ya, saya liatinnya setiap hari, tetap liatin setiap hari, it's okay. Dan setiap hari liatin newsnya, cuman santai aja. Hari ini -2, biarin aja, nggak apa-apa kok, kita yakin valuation-nya. Dan seterusnya, besoknya +3 dan seterusnya. Nggak semua orang bisa begitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Ya, dan saya bilang, style masing-masing silahkan. Ada yang mau value silahkan, mau yang growth silahkan. Mau yang value dan growth ya selamat, nyarinya agak susah ya. Value dan growth susah. Mau yang value and growth and technicalnya bagus ya silahkan. Pasti nyarinya makin susah lagi kan. Ya. Jadi tergantung style masing-masing. Mitigasinya, please, saya kasih tahu dulu. Stock market is not for everyone loh. Ya. Contoh yang selalu ditanya di mana-mana di IG dan semua influencer bilang, kenapa sih kalau udah loss nggak berani cut loss, diem aja, tapi baru profit 2% udah nggak tahan pengen keluar. Ya, nah kalau saya bilang satu, maybe stock market is not for you, maybe. Ya, kedua, orangnya ternyata ini nih gigih gitu kan, gigih kayak kita kan mesti gigih ya, kita bangsa pejuang kan. Saya bisa kok, saya bisa pelan-pelan ya. Saya baru 2 bulan Pak invest, perutnya belum tahan, oke, no problem. Nah makanya saya bilang, the only way, menurut saya loh ya, ini menurut saya my personal opinion, the only way kamu bisa tahan lebih lama, jangkanya lebih panjang adalah you know sahamnya apa, mengerti valuasinya seperti apa, sehingga you know where you are right now. Itu contoh seperti misalnya Adaro tadi. Naik udah banyak Pak, iya. Valuasi ya udah nggak murah. Tapi menurut saya bisa ngitung green initiative-nya. Green initiative-nya masih lama, 2023, 2024. Tapi kan nanti bisa di present value-in. Kita bisa lihat NAV per share, sekarang NAV per share-nya berapa. Ya, sehingga saya masih bisa yakin, panjang nih. Kenapa mesti lihat tiap hari juga? Tiba-tiba misalnya ada news, green energy-nya hiccups, ada kecelakaan atau whatever, ini misalnya kan. Well, you have to recalculate again. Ya, kan kamu tadi pakai present value, right? Ternyata Pak, green energy-nya mundur setahun loh Pak. Oke. Berarti discount rate-nya matters. Beda dong. Mesti hitung lagi. Sekarang udah kemahalan atau enggak. Demikian. Oke, berarti mungkin buat sum up sedikit, pertama harus sesuaiin dulu sama profil risiko masing-masing dan jangan lupa untuk analisa dulu ya dari tiap emiten yang mau dibeli itu apa aja. Oke. Mungkin karena waktunya udah habis juga nih Pak. Thank you banget malam ini udah mau sharing banyak banget. Pasti teman-teman juga dapat banyak insight baru, terutama dari seorang fund manager gitu ya. Oke, once again thank you banget. Dan buat teman-teman juga aku mau ingetin untuk ikut giveaway-nya. Caranya ada di pin komen ya. Oke, thank you Pak. Oke, thank you.